mut'in dengan apa yang ia ketahui, jadi ridho, rela dengan apa yang ia ketahui, dan mengakui pada lisannya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ma makna la ma'budu bihaqqin illa Allah? Ay la ahad yastahiqqu at-tadhallul nihayat at-tadhallul lahu illa Allah Ta'ala. Jadi apa makna tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah? Maknanya adalah tidak ada seorang pun yang berhak untuk disembah dengan puncak kerendahan diri kecuali Allah. Fal-ibadatu hiya nihayat at-tadhallul kama qala ba'd al-fuqaha. Kemudian makna ibadah itu sendiri, apa makna ibadah? Ibadah itu sendiri adalah puncak kerendahan diri ibadah kepada Allah, puncak ketundukan kepada Allah, seperti apa yang telah diutarakan oleh sebagian ulama. Wa qala ba'd al-fuqaha al-ibadatu aqsa ghayatul khushu' wal khudu'. Jadi sebagian ulama fikih juga mengatakan, mentakrifi dari makna ibadah itu adalah sama, puncak ketundukan dan kerendahan ibadah kepada Allah. Ma ma'na aqsa ghayatul khushu' wal khudu'? Ma ma'na nihayat at-tadhallul? Ay nihayat al-ihtiram, nihayat at-ta'zim, la takunu illa lillahi azza wa jalla. Jadi apa makna dari perkataan sebagian ulama tadi? Jadi puncak kerendahan diri, kemudian puncak ketundukan, itu maknanya adalah puncak kita mengikhtiram atau memuliakan, puncaknya itu tidak ada puncak memuliakan kecuali pada Allah. Hadza ma'na al-ibadah, nihayat at-tadhallul, aqsa ghayat al-khushu' wal khudu', nihayat al-ihtiram, nihayat at-ta'zim. Hadza ma'na al-ibadah. Jadi inilah daratan yang telah disebutkan Syekh, makna dari ibadah, yaitu apa? Puncak ketundukan, puncak kerendahan diri, puncak keagungan, dan puncak memuliakan kepada Allah. Ini tidak ada makna yang seperti ini kecuali ditujukan kepada Allah. Laisa ma'na al-ibadah mujarrad an-nida'. Jadi tidak sekedar kita memanggil seseorang itu namanya ibadah, bukan. Laisa mujarrad idza nadaita nabiyyan aw nadaita waliyan aw nadaita ayya insan ma'nahu anta mutazallil lahu nihayat at-tadallul. La. Jadi tidak makna ibadah itu sekedar kita memanggil nama nabi, memanggil seseorang, memanggil orang-orang yang kita sukai, itu dinamakan ibadah, itu bukan. Idza ana kuntu maridan fanadaitu waladi ya waladi itini bid-dawa aturani huna abadtu waladi wal iyad billah. Jadi ketika Syekh diumpamakan dia sakit, kemudian dia memanggil anaknya, ya waladi, anakku, bawakan obat untukku karena dia sakit kan, bawakan. Dia memanggil kepada anaknya untuk membawakan obat tersebut. Apakah maknanya itu dia menyembahnya? Kan bukan. Idza qultu ya Rasulullah aghithni, aina huna nihayat at-tadallul? Jadi ketika kita mengucapkan ya Rasulullah, tolonglah kami, bukan berarti dia itu tidak ada dalam memanggil tersebut itu puncak kerendahan diri, enggak ada di situ. Ana muslimun, a'taqidu anna Allah khaliqul manafi' wal madar. Fa idza qultu ya Rasulullah a'inni, ana la a'taqid anna ar-rasul yughith wa yu'inu bi ghairi masyiatillah. Jadi kita muslim, kita meyakini bahwasanya semua sesuatu itu adalah ciptaan Allah dan kehendak Allah. Ketika kita memanggil nama Nabi Muhammad SAW, bukan berarti kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah yang menciptakan sesuatu tanpa kehendak Allah. Faqad rawa at-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wal Mu'jam al-Saghir min hadits Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu wa ardhah.
ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kemudian hadis tersebut itu disampaikan oleh Imam Utsman ibnu Hunayf. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل وقد ذهب بصره. Kemudian dia menceritakan dalam hadis tersebut, Utsman bin Hunayf tadi menceritakan bahwasanya ketika kita itu dalam suatu tempat, maka datanglah seorang yang buta. فقال يا رسول الله شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. Kemudian dia meminta tolong kepada Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Katanya, ya Rasulullah, telah sukar sekali atau saya merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu karena saya buta dan tidak ada seseorang pun yang menuntun saya. Katanya begitu. فقال له النبي عليه السلام إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, kalau kamu mau maka saya akan mendoakan, kalau kamu mau maka kamu sabarkan sabar. فقال ذاك الرجل يا رسول الله شق علي ذهاب بصري وليس لي قائد. Kemudian dia mengulangi apa yang dia utarakan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia sangat sulit sekali untuk melakukan sesuatu karena dia buta dan tidak ada seorang pun yang menuntun dia. فقال له النبي عليه السلام ائت الميضة أي مكان الوضوء ثم توضأ ثم صل ركعتين ثم قل هؤلاء الكلمات. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada orang tersebut untuk ke tempat wudhu, tempat yang dibuat di situ ada air wudhu. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyyir rahmah. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan kepada orang yang buta tersebut untuk mendatangi tempat wudhu dan mengucapkan apa yang diucapkan syahid tadi, yaitu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu bika ila rabbi. Ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda li. Jadi dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memintakan kepadanya kesembuhan apa yang terjadi padanya. ثم روح حتى أروح معك. Kemudian memerintahkan kepada orang tersebut untuk pergi dari sisi Nabi Muhammad sehingga nanti orang tersebut itu kembali kepada orang tersebut. يقول عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. Kemudian Utsman bin Hunayf yang menceritakan tentang hadis orang buta tadi itu mengatakan bahwasanya fawallahi, demi Allah, kita tidak berpisah dari tempat duduk sehingga orang yang buta tadi masuk ke ruangan kita yang duduk tersebut telah pulih sedia kala, tidak buta lagi. فهذا الحديث الصحيح يبين لنا أن النبي عليه السلام علم هذا الصحابي أن يستعين به وأن يناديه. أترى النبي عليه السلام علم ذاك الصحابي الشرك والعياذ بالله؟ حاشاه. Kemudian hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad telah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bolehnya kita memanggil seseorang dan bolehnya kita minta pertolongan kepada seseorang. Apakah dengan pengajaran Nabi Muhammad SAW ini berarti Nabi Muhammad mengajarkan kesyirikan? Kata sebagian orang itu tidak mungkin. وقد ثبت أن الصحابة الكرام كلهم كانوا يستغيثون برسول الله ويستعينون برسول الله وينادون رسول الله في حضرته وفي غير حضرته في حياته وبعد مماته. Telah dituturkan dalam beberapa kitab
bahwasanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mereka melakukan pertolongan, jadi meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad, memanggil beliau dan sesuatu yang lain. فهذا الصحابي الجليل خبيب بن عدي رحمه الله لما قرب للقتل قال يا محمد اللهم أخبر عني نبيك. روى هذا الأثر ابن كثير الدمشقي المجسم تلميذ ابن تيمية. Kemudian ada lagi cerita yang menunjukkan bahwasanya kita itu diperbolehkan untuk meminta tolong atau memanggil seorang, yaitu cerita Hubaib bin Adi. Jadi salah seorang ulama besar di situ ketika orang tersebut itu mau dihukum mati, maka apa yang dia ucapkan sebelum dia mati itu menyebutkan ya Rasulullah. Itu menunjukkan berarti diperbolehkan untuk memanggil seseorang, terutama orang yang soleh. Kemudian hadis ini juga diceritakan oleh Ibnul Katsir, salah satu orang mujassim. ابن كثير هذا وافق ابن تيمية في التجسيم وخالفه في التوسل والتبرك. Kemudian Ibnu Katsir ini salah satu orang yang mengambil keyakinan dari Ibnu Taimiyah. Dia sesuai dengan akidah Ibnu Taimiyah dalam masalah tawassul. Akan tapi dalam masalah sesuai dengan Ibnu Taimiyah akidah masalah taksim dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya, itu sesuai dengan Ibnu Taimiyah. Akan tapi berbeda dalam masalah tawassul dengan yang lain, meminta tolong misalnya. فهذا الصحابي نادى الرسول في غيبة النبي عليه السلام. Kemudian sahabat ini memanggil Nabi Muhammad SAW. Cerita hadis tadi, hadis tentang orang buta itu dalam keadaan tidak di hadapannya. وقد ثبت أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أصيب بمرض عضال في قدمه فقيل له اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. Kemudian ada salah satu orang yang soleh juga namanya Abdullah bin Umar. Dia terkena penyakit pada kakinya, tidak bisa bergerak. Kemudian disarankan Abdullah bin Umar itu untuk menyebutkan seseorang yang ia sukai, ia cintai. Maka dia menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan menyebutkan Nabi ya Rasulullah. Kemudian seketika itu ketika sudah menyebutkan, dia sembuh sedia kala. هنا عجيبة من العجائب. Kemudian di sini ada sesuatu yang sangat mengherankan. ابن تيمية الحراني في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم يقول التوسل بالنبي حرام لا يجوز. Kemudian Ibnu Taimiyah, ini sesuatu yang mengherankan, perlu kita perhatikan. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan bahwasanya tawasul itu haram, tidak boleh. والوهابية تقول التوسل بالنبي شرك. Kemudian pengikut Wahabi, orang Wahabi mengatakan bahwasanya tawasul, meminta pertolongan kepada Nabi atau yang lain, itu katanya syirik. ويسمون ابن تيمية بشيخ الإسلام. Kemudian orang-orang Wahabi itu menyebut Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam. لكن ابن تيمية هو روى حديث عبد الله بن عمر لما قال يا محمد وقال عنه كلم طيب. Kemudian Ibnu Taimiyah itu yang salah satu perawi yang meriwayatkan tentang hadis tentang kebolehannya menyebutkan nama Rasulullah dan menyebutnya kalimat tersebut, kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sangat bagus
dan dianggap bagus oleh syarat itu. هذا تذبذب أم ليس تذبذبا؟ Ini merupakan kedustaan daripada Ibnu Taimiyah atau tidak? ابن تيمية يقول التوسل حرام، الوهابية يقولون هذا شرك، يقولون ابن تيمية شيخ الإسلام، ثم ابن تيمية هو روى حديث عبد الله بن عمر وقال عنه كلمة طيب. من الذي كفر بنظرهم؟ Kemudian Ibnu Taimiyah itu meriwayatkan hadis-hadis yang diceritakan tentang Abdullah bin Umar. Kemudian dia juga Ibnu Taimiyah yang mengharamkan tawasul. Dan orang Wahabi itu mengatakan orang yang tawasul itu syirik. Ini yang dusta, yang dianggap kafir itu siapa? Padahal dia sudah meriwayatkan hadis yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bahwasanya at-tawasul itu boleh. فإذا حرم ابن تيمية التوسل، أتباعه زادوا عليه قالوا شرك، ثم سموه شيخ الإسلام، ثم هو يروي أن عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما هذا التذبذب؟ فلا يجوز أن يؤخذ الدين من الوهابية. Kemudian diambil kesimpulan dari keterangan tadi bahwasanya Ibnu Taimiyah itu mengharamkan tawasul. Kemudian Wahabi juga mengatakan menganggap syirik orang yang tawasul. Kemudian Ibnu Taimiyah juga meriwayatkan hadis yang menceritakan kebolehan tawasul. Sebagian orang Wahabi mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam ini orang yang seperti apa seperti ini. ثم ابن تيمية في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة طبعت دار الرياض يذكر عن شخص ذهب إلى طبيب فحص له بطنه قال بك علة لا تبرأ منها أبدا. هذا الرجل توجه إلى المدينة المنورة ثم توسل برسول الله ثم رجع إلى الطبيب قال له ذهبت منك العلة. من يروي هذه؟ ابن تيمية الحراني. والوهابية تقول هذا الشرك ويقولون ابن تيمية شيخ الإسلام. كيف هذا؟ Kemudian Ibnu Taimiyah juga meriwayatkan suatu cerita. Yang cerita tersebut itu ada kejadian seseorang yang kena penyakit, yang penyakit itu sulit untuk disembuhkan. Dia sudah pergi ke dokter, akan tapi kayaknya dari pihak dokter juga mengatakan tidak ada obatnya. Kemudian dia datang ke salah bertawasul. Nah, setelah tawasul tersebut meminta pertolongan, itu dianya sembuh. Datang ke salah seorang dokter lagi bahwasanya aneh sekali kok bisa sembuh gitu. Nah, cerita ini itu diceritakan oleh Ibnu Taimiyah. ثم سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بسيدنا محمد أن يغفر له، مع أن سيدنا محمد بعد لم يخلق في ذاك الوقت. هذا الحديث. Kemudian dalil-dalil yang untuk diperbolehkannya orang tawasul itu adalah ceritanya Nabi Adam. Beliau Nabi Adam itu tawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad pada waktu itu belum diciptakan. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وتابعه على تصحيحه الذهبي في الأمالي، والوهابية تقول الذهبي شيخ الإسلام. Kemudian hadis ini, hadis yang menceritakan tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, kemudian diikut dan disahihkan, kemudian dianggap sahih lagi, kemudian diikuti oleh Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya itu adalah sahih. Padahal orang-orang Wahabi itu mengatakan, menyebut bahwasanya Adz-Dzahabi itu adalah Syekhul Islam. فيكون الوهابية بقولهم أن التوسل بالأنبياء والصالحين شرك، عندهم آدم مشرك، عندهم محمد مشرك، عبد الله بن عمر مشرك، خبيب بن عدي مشرك، وابن تيمية مشرك، لكنه يسمونه شيخ الإسلام. Berarti kesimpulannya orang Wahabi mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu syirik, kemudian Nabi Muhammad itu syirik, kemudian
kemudian Hudayr bin Adi tadi juga syirik, kemudian Ibnu Taimiyah itu juga syirik. Padahal mereka menamakan Ibnu Taimiyah itu adalah Syekhul Islam. غريب هذا الكلام، هذا التذبذب منهم غريب، وكيف بعض الناس يتبعونه بلاء من الله. Ini sungguh aneh sekali. Kenapa dinamakan orang Ibnu Taimiyah itu sebagai Syekhul Islam? Padahal dari perkataan-perkataannya itu banyak sekali yang kontradiksi, bertentangan. وليس معنى العبادة مجرد الطاعة. Kemudian tidak juga makna ibadah itu sekedar taat. إذا أنت طلبت مني طلبا وأنا أطعتك أكون عبدتك هنا تذللت لك نهاية التذلل؟ لا. Ketika seseorang tersebut meminta sesuatu dari syekh, meminta sesuatu, kemudian syekh itu menurutinya, mengabulkan permintaannya, apakah itu dinamakan dianya itu puncak kerendahan diri pada orang tersebut? Kan tidak. إذا أنا كنت أقود السيارة ثم في الطريق الإشارة أعطت حمراء فوقفت أنا على أول الطريق مثلا، هل أكون أنا تذللت نهاية التذلل للإشارة الحمراء؟ Kemudian ketika syekh itu umpamanya menyupir sebuah mobil umpamanya, kemudian di suatu jalan itu ada lampu yang menunjukkan merah, lampu merah. Kemudian syekh itu berhenti di situ, berhenti di paling depan. Apakah itu dinamakan dia puncak kerendahan diri karena atas dasar isyarat daripada lampu merah tadi? Kan tidak. فإذا على مقتضى كلامهم كل أندلس كفار. Berarti dari apa yang telah disebutkan diyakini oleh orang-orang Wahabi, itu keyakinan tersebut menjadikan orang-orang Indonesia itu semua kafir. لأنني رأيت أغلب البلاد التي زرتها أن كل من يسوق دراجة أو يسوق سيارة يقف عند الإشارة الحمراء. Karena saya juga melihat sendiri bahwasanya kebanyakan orang-orang tersebut, orang-orang yang mengendarai kendaraan sepeda ataupun mobil itu berhenti ketika ada lampu merah. فلو كانت معنى العبادة مجرد الطاعة لمخلوق فإذا من هو المسلم على زعم هؤلاء العبادة ليست مجرد الطاعة. Kalau diartikan ibadah itu sekedar taat, jadi nurut pada sesuatu, maka tidak ada orang-orang tersebut orang yang Islam seperti yang terjadi pada orang yang mengendarai kendaraan tadi. الشافي هو الله. Yang menyembuhkan itu adalah Allah. إن آلمك ضرسك أين ماذا تفعل؟ Ketika ada seseorang merasakan sakit pada gusinya, apa yang dia kerjakan? ماذا تفعلون؟ تنظرون إلي؟ Apa yang dikerjakan? Cuma melihat syekh? لا أفعل لكم شيئا أنا. Jadi saya tidak akan berbuat sesuatu untuk sakitnya itu. ماذا تفعلون إذا كان ضرسكم يؤلمكم؟ Jadi apa yang kalian kerjakan ketika mengalami sakit gusi atau gigi? تذهبون إلى الطبيب. تذهبون إلى الطبيب. Berarti kita pergi ke dokter. الله أكبر. طيب لما لم تقعدوا في البيت تقولون يا رب اشفيني في البيت؟ Kemudian kenapa tidak duduk saja di rumah kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah langsung, ya Allah sembuhkan sakit saya. أليس الشافي هو الله؟ Bukannya orang yang bukannya yang menyembuhkan itu adalah Allah? إن ذهبت إلى الطبيب أليس هذا استعانة بغير الله؟ Ketika orang tersebut itu sakit kemudian pergi ke dokter, bukankah ini adalah meminta pertolongan kepada Allah, kepada selain Allah? أليس استعنت هنا بغير الله؟ Bukannya dia adalah meminta pertolongan kepada selain Allah? من سخر لك الطبيب أليس الله؟ Kemudian siapa yang mengarahkan orang tersebut kepada tabib, kepada dokter tersebut? Bukannya Allah. ذهبت إلى الطبيب عالجك الطبيب هل هو الذي شفاك؟ Kemudian kamu pergi ke dokter, kemudian meminta obat untuk diobati.
bukan berarti dokter itu yang menciptakan kesembuhan. من الذي شفاك؟ Siapa yang menciptakan kesembuhan? Allah. الطبيب ماذا فعل لك؟ سبب، أعطاك دواء علاجا، لكن الخالق هو الله. Jadi dokter itu cuma melakukan sebab. Jadi dokter itu cuma melakukan sebab. Sebab tersebut ialah mengobati orang tersebut, orang yang sakit. Yang menciptakan kesembuhan itu hanya Allah. فإذا الأنبياء نتوسل بهم على معنى الأسباب، الأولياء نتوسل بهم على معنى الأسباب، وليس على معنى أنهم يخلقون لنا نفعا أو ضرا أبدا. Jadi ketika kita itu minta perantaraan tawasul dengan menyebutkan nama Nabi atau selainnya dari orang-orang yang saleh, maka kita berkeyakinan bahwasanya orang-orang tersebut adalah sebab, bukan maknanya orang-orang tersebut itu yang menciptakan. لذلك العبادة يا أحبتي ليست هي مجرد النداء ولا مجرد الاستعانة ولا مجرد الاستغاثة. العبادة هي نهاية التذلل. من صرف نهاية التذلل لغير الله صار مشركا. Kemudian intisarinya atau kesimpulannya bahwasanya ibadah itu, arti dari ibadah itu bukan sekedar orang tersebut sekedar tunduk pada seseorang atau meminta pertolongan atau memanggil seseorang, bukan seperti itu. Akan tapi ibadah itu adalah puncak kerendahan diri, puncak ketundukan kepada Allah. Yang seandainya arti ibadah ini ditujukan kepada selain Allah, puncak ketundukan dan puncak kerendahan diri ditujukan kepada selain Allah, maka orang tersebut bukan orang Islam. يجوز أن نتوسل بالأنبياء؟ نعم. Apakah boleh kita itu bertawasul dengan melalui Nabi? Tentu boleh. يجوز أن نستغيث بالأنبياء والأولياء؟ نعم. Begitu juga boleh kita meminta pertolongan dengan perantaraan Nabi dan wali-wali Allah. Itu boleh. يجوز أن نطيع الأنبياء؟ نعم. Kemudian kita juga bisa taat ataupun menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, boleh. يجوز أن نتبرك بالأنبياء وبآثارهم؟ نعم. Kemudian juga boleh meminta barokah dengan bekas-bekas apa yang telah dilakukan oleh Nabi, boleh. يجوز أن نتبرك بالأولياء وآثارهم؟ نعم. Jadi boleh kita itu bertabaruk meminta barokah dengan apa-apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi, barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. يجوز أن نزور قبر النبي محمد والأنبياء؟ نعم. Jadi boleh kita ziarah kepada makam Nabi Muhammad dan orang-orang yang dianggap wali, boleh. يجوز أن نزور قبور الأولياء والصالحين؟ نعم. Jadi boleh kita berziarah kepada kuburan-kuburan yang dianggap wali dan dianggap saleh, boleh. يجوز أن نزور قبور أهلنا المسلمين؟ نعم. Kemudian boleh juga kita menziarahi kuburan-kuburan orang-orang Islam pada umumnya, boleh. كل هذا جائز والأمة أجمعت على هذا. Semuanya